Apa yang sesungguhnya manusia keluhkan dalam hidup? Hidup ada pada mereka. Rezeki pun telah diberikan sebagai karunia dari Allah. Dan rezeki itu bukan hanya berwujud harta benda ataupun emas permata. Lihat kedua tangannya, lihat pula kedua kakinya, lengkap anggota seluruh tubuhnya, dan sehat senantiasa mendiami jasadnya. Mengapa manusia tidak bersyukur? Mengapa manusia tidak beribadah kepada Allah? Apakah hanya kekurangan harta, lalu hal itu menyebabkan dia tidak bersyukur, tidak beribadah? Seakan-akan ia lupa terhadap harta benda kekayaan yang ada pada tubuhnya. Berapa harga yang harus dibutuhkan untuk membeli kedua telinganya? Berapa uang yang ia harus kumpulkan untuk membeli kedua matanya? Dan berapa harta benda yang kita kumpulkan untuk menggantikan semua apa saja yang ada pada raga kita semuanya? Sungguh, nikmat-nikmat di dunia akan sirna hanya karena setetes asap neraka jika nikmat di dunia itu membawa dampak azab Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Dan sungguh segala kesengsaraan hidup di dunia tidak bernilai apa-apa bila dibandingkan dengan satu tetes nikmat yang berada di dalam surga. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah." Nanti kelak akan didatangkan orang yang paling nikmatnya di dunia, tetapi kemudian dengan nikmatnya di dunia itu, dengan kekayaannya itu, dia menjadi ahli neraka pada hari kiamat. Fayusbahu finnari sabha, lantas kemudian dia dicelupkan di dalam neraka satu celupan saja, kemudian diangkat kembali, dikeluarkan kembali dari neraka. Dia hanya merasakan satu celupan saja di dalam neraka. Summa yuqallu laha, kemudian dikatakan kepadanya, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairun qat, apakah engkau melihat kebaikan di dalamnya, itu di dalam neraka? Hal marabbika na'imun qat, apakah kemudian engkau merasakan yaitu kenikmatan di dalam neraka?" Fayaqulu, lantas kemudian hamba tersebut menjawab, "La wallahi, tidak demi Allah wahai Tuhanku." Seakan-akan hadis ini mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwa seandainya ada pada manusia kenikmatan harta benda sepanjang usianya, lantas kemudian itu membawa dampak terhadap siksa di dalam neraka, hanya dibalas dengan satu celupan di neraka, satu tetes yaitu azab di dalam neraka, menghilangkan semua cerita kenikmatan dulu tatkala kita ada di dalam dunia. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, "Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah." Nanti akan didatangkan pula orang yang paling sengsaranya tatkala dia hidup di dunia. Akan tetapi dengan kesengsaraan itu dia menjadi orang yang bersyukur, beribadah, bersujud kepada Allah, sehingga dia menjadi ahli surga. Fayusbahu sabkhatan fil jannah, lantas kemudian hamba itu dicelupkan di dalam surga satu celupan saja, lantas diangkat kembali, dikeluarkan kembali. Fayuqallu lahu, kemudian dikatakan kepada hamba itu, "Ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qat, wahai anak Adam, bagaimana, apakah kemudian engkau melihat kesengsaraan di dalam surga? Hal marabbika syiddatan qat, apakah pula kemudian engkau merasakan penderitaan di dalam surga?" Fayaqulu, lantas hamba itu menjawab, "La wallahi, tidak demi Allah wahai Tuhanku, aku tidak merasakan di dalam surga kesengsaraan sedikit pun, dan aku tidak merasakan penderitaan di dalam surga sedikit pun." Coba kita lihat di sini, seakan-akan kalau seandainya manusia merasakan sengsara hidup di dunia sepanjang hidupnya, akan tetapi hal itu menjadikan dia ahli surga, lantas kemudian hanya dibalas dengan satu celupan di dalam surga, satu tetes nikmat surga saja, menghilangkan semua kenangan dulu tatkala kesengsaraan yang ia rasakan tatkala hidup di dunia. Kalau seandainya manusia memahami ini, harusnya mengajak hatinya untuk mencerna tentang segala apa yang ada padanya. Jika hati itu masih di tempatnya, pasti rasa syukur itu ada, dan air mata barangkali tidak mengalir sekian lama. Allah senantiasa menunggu sampai engkau tahu hakikat syukur yang sebenarnya,
beribadah kepadanya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa